Lagu popular dari legend rock Indonesia Ahmad Albar. Kalau lagu Indonesia, mestilah gadis Indonesia, takkanlah gadis Melayu. Ni lagu Malaysia Othman Hamzah. Ni lagu penyanyi Singapura lah Othman Hamzah. Mana datangnya penyanyi Indonesia pula? Asik nak klaim J. Ternyata, sebelum lagu Jangan Tunggu Lama-Lama viral di media sosial, di awal 2026, ternyata sebelumnya warganet Malaides juga telah percaya diri mengklaim lagu Gadis Melayu. Yang katanya, lagu tersebut merupakan lagu dari negaranya, yang dipopulerkan oleh penyanyi dan band ternama di Malaides. Hal itu terlihat dari banyaknya komentar dari para warganet Malaides, ketika melihat penampilan penyanyi dari Malaides, yang membawakan lagu tersebut dalam suatu acara. Kemudian ada salah satu komentar yang menjelaskan asal-muasal lagu tersebut. Namun warganet Malaides lainnya yang berpikiran koplak, langsung membantah komentar tersebut. Ini sebenarnya lagu Othman Hamzah, dinyanyikan semula oleh Jamal Abdillah. Jamal Abdillah juara bintang RTM tahun 1979. Nyanyian saudara Othman Hamzah sebenarnya. Kalau anda semua nak tahu, Othman Hamzah lah penyanyi asal lagu Gadis Melayu, bukannya Jamal Abdillah. Dulu saya terkejut bila Othman Hamzah lama menghilangkan diri. Tiba-tiba Jamal Abdillah menyanyikan lagu Gadis Melayu. Saya rasa Othman Hamzah menyanyi lagu Gadis Melayu lebih seronok daripada Jamal Abdillah menyanyi. Suara Othman Hamzah lembut macam suara penyanyi 60N. Tetapi suara Jamal Abdillah bunyinya kasar sedikit, macam suara penyanyi baru. Aku ingat lagu ini meletup sebab Mawi bawa masa EF lepas Dato' Jamal cover. Lagu Gadis Melayu penyanyi asalnya Othman Hamzah kalau tak silap saya lah. Lagu asal dari Indonesia, Jamal Abdillah hanya cover untuk album Saduran. Lagu popular dari legend rock Indonesia Ahmad Albar. Kalau lagu Indonesia, mestilah gadis Indonesia, takkanlah gadis Melayu. Ni lagu Malaysia Othman Hamzah. Lagu Othman Hamzah lah dan bandnya Sweet Charity. Ni lagu penyanyi Singapura lah Othman Hamzah. Mana datangnya penyanyi Indonesia pula? Asik nak klaim J. Ini lagu tahun 1986, mana datangnya Indonesia. Nostalgia lagu ni, Sweet Charity jugalah with Othman Hamzah. Indonesia ni nak klaim semua dari dia orang. Lagu ni lagu legend Malaysia masa 1986. Yang original Othman Hamzah sebagai penyanyi asal dengan pengiring muzik Sweet Charity. Dirakam balik Jamal Abdillah tahun 2005. Lagu Gadis Melayu versi Jamal juga meletup. Indonesia ni cover J, sampai lagu ini pun didendangkan pada kejuaraan lagu di negeri dia. Kalau lagu Indonesia mestilah gadis Jawa, gadis Sunda, gadis Bali atau gadis Indonesia. Takkanlah kita ambil lagu Indonesia. Ada juga yang menyertakan screenshot dari ChatGPT dengan versinya Malaides. Berdasarkan maklumat sejarah dan sumber yang ada, lagu Gadis Melayu yang dinyanyikan oleh Jamal Abdillah bukan berasal dari Indonesia. Lagu ini dicipta dan dibawa dalam konteks muzik Melayu Malaysia dengan komposer seperti Munif Bahaswan, dan asal versi klasik dikaitkan dengan Othman Hamzah, kedua-duanya berakar dari Malaysia. Tema lagu pujian kepada gadis Melayu dan identiti Melayu, menekankan konteks Malaysia bukan Indonesia. Begitulah komentar koplak netizen Malaides, yang hanya bisa menelan informasi yang hanya sepotong. Ataukah mungkin karena IQ warga Malaides memang kelewat koplak, sehingga tidak lagi mampu mencari tahu secara mendetail tentang sejarah suatu karya lagu. Mereka dengan bangganya langsung menyimpulkan, bahwa lagu Gadis Melayu yang dipopulerkan oleh Othman bin Hamzah bersama band Sweet Charity, adalah lagu dari Malaides. Atau mungkin juga karena judul lagunya Gadis Melayu, sehingga dalam benak mereka, Melayu diartikan adalah negara Malaides. Mungkin mereka menganggap di Indonesia itu tidak ada Melayu, yang ada hanya Jawa, Sunda, Bugis, Bali, maka lagu itu langsung saja dianggap sebagai lagu dari Malaides, sebagaimana salah satu komentar koplak warga Malaides tadi. Lagu Gadis Melayu adalah salah satu lagu populer yang dinyanyikan oleh rocker Indonesia, yaitu Ahmad Albar, pada tahun di era akhir 1979, setelah kesuksesan lagu Sakia. Lagu tersebut diciptakan oleh Jellah Ji dan Munif Bahaswan, yang juga menjadi salah satu lagu terbaik Ahmad Albar.
Gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Sementara Othman bin Hamzah menyanyikan ulang lagu tersebut yang diiringi oleh band Sweet Charity pada tahun 1982 yang melonjakkan namanya di Malaides dan Singapura. Dan hal itu sebagaimana pengakuan dari sang artis Malaides itu sendiri. Dalam album keempat ni, dia satu kolaborasi yang boleh saya katakan impact yang cukup kuat bagi diri saya lah. Kerana saya digabungkan dengan Sweet Charity. Album keempat. Keempat tahun bila tu? Tahun 81 ke 82 lah. Okey. Jadi itulah salah satu daripada lagu tu, Gadis Melayu lah. So macam mana lagu Gadis Melayu ni? Abang cerita sikit sejarah. Okey, Gadis Melayu ni sebenarnya dirakamkan oleh Ahmad Albar ketika itu. Ahmad Albar. Tapi lagu Ahmad Albar ni dia hanya dia tak popular di Indonesia pun. Lagu Gadis Melayu Gadis ni tak Melayu popular. tak popular. Sebab Ahmad Albar tak silap saya famous dengan Zakia Yes, Zakia. Jadi lagu Gadis Melayu ni tak berapa popular lah pasal di Indonesia tu dia orang panggil gadis Jawa ke Indon ke, dia tak panggil gadis Melayu pun. Kan? Jadi gadis Melayu tu bila kita bawa di Malaysia ni memang kena pada demografi dia lah. Gadis-gadis Melayu kan. Wah, jadi memang. Jadi, jika mengikuti statement dari Othman Hamzah, mungkin ia saat itu tidak menelusuri secara jauh kalau lagu Gadis Melayu versi asli Ahmad Albar juga populer di Indonesia sejak era awal 80-an. Dan terjual jutaan kopi dalam album dangdutnya Albar. Dan yang menyukai lagu itu di Indonesia bukan berdasarkan kaum, meskipun judul lagu tersebut Gadis Melayu. Karena di Indonesia tidak ada sikap perkauman dalam menyukai lagu ataupun musik. Sehingga lagu Gadis Melayu pun menyusul kesuksesan dari album Zakia. Lagu Gadis Melayu menjadi salah satu tembang kompilasi terbaik dalam album The Best of Ahmad Albar dan Super Rock Dangdut Selangit. Sehingga saat itu, banyak orang yang mengira kalau Ahmad Albar sudah beralih dari musik rock ke dangdut. Namun beliau tetap konsisten sebagai rocker, dan itu menunjukkan kemampuan vokalnya yang fleksibel, dengan ciri khas vokal rocknya dalam nuansa musik dangdut. Sehingga ia pun sering disebut sebagai pelopor rock dut di Indonesia. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan Ahmad Albar, sampai di cover ulang oleh musisi Malaides, karena pertemanan baik Ahmad Albar dengan musisi Sweet Charity, band asal Malaides. Sehingga lagu-lagunya Ahmad Albar diizinkan untuk di-cover oleh Sweet Charity dan artis-artis lainnya di Malaides. Sesuatu karya lagu memang untuk didendangkan dan dinikmati, untuk mengekspresikan suatu rasa. Namun ia tetap memiliki sejarah, mulai dari ide penciptaan, dan berbagai rangkaian proses, hingga menjadi sebuah lagu. Dan semua itu sebagai sebuah identitas dari suatu karya seni, dan menjadi catatan sejarah, agar tidak terjadi penyimpangan dan manipulasi sejarahnya. Seorang musisi walaupun sudah pergi dari dunia ini, namun karya-karyanya akan terus dinikmati, hingga oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena seni itu sifatnya universal, yang tidak memandang latar belakang seseorang. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.